At first it was really hard to make friends here. Akhirnya aku bisa berteman dengan orang-orang dari Jepang, Vietnam, Afrika, Eropa, Indonesia, Malaysia. Dan hal paling random adalah di kampusku pernah ada K-pop fan meeting. Apa sih yang bikin pusing ketika kuliah di Malaysia jurusan kimia gitu? Bikin pusing. Kami tidak pusing sih. Enggak pusing. Tidak pusing. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Nah ini bagus ya teman-teman ya, video kali ini nih. Gimana caranya bisa kuliah lanjutin S2 kita di Malaysia. Berikut video-videonya dari orang-orang Indonesia. Mahasiswa dan mahasiswa Indonesia yang melanjutin kuliah S2-nya, masternya ke Malaysia. Kita nonton videonya, oke. Halo Kak, sebelumnya kita izin stitch videonya dulu ya. Daftar S2 harus bikin proposal tesis dulu. Di Malaysia enggak loh. Kalau kalian mau lanjut kuliah S2 di Malaysia, kalian cukup siapin 5 hal ini. Oke. Yang pertama ada transkrip nilai, Paspor, pas foto, ijazah. dan nilai IELTS. Gampang banget kan? Untuk detailsnya bisa cek link di bio ya. Oke, siap. Gue lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia, Wah, namanya bagus beasiswa dong. Malaysia International Scholarship. Sebenarnya teman-teman bisa cek info lengkapnya di website beasiswa.mohe.gov.my. Di Bagus website itu nih. infonya udah lengkap banget. Setiap tahun seharusnya beasiswanya buka, cuman kayaknya tahun ini beasiswanya lagi nggak buka karena gue lihat di websitenya itu infonya masih yang tahun lalu. Untuk persyaratannya sendiri sebenarnya cukup simpel, tinggal submit dokumen persyaratan aja kayak paspor, sertifikat bahasa Inggris, ijazah, dan dokumen lainnya teman-teman bisa cek sendiri aja di websitenya. Tapi memang ada proposal penelitian dan esai yang harus disubmit. Jadi untuk esai dan proposal ini mandatory ya sifatnya. Proses pendaftarannya itu biasa dibuka 1 bulan dari akhir bulan April sampai akhir bulan Mei. Tahun ini aku nggak tahu ya buka atau diundur. Beasiswa ini tuh mengcover full tuition fee dan juga ada living allowance. Untuk fee visa dan travel fee itu nggak di cover ya teman-teman, jadi kayak biaya pribadi. Prosesnya sendiri itu ada pendaftaran, terus nanti kalau berkas teman-teman lengkap dan esainya memenuhi kriteria siswa Malaysia International Scholarship, teman-teman berkesempatan untuk masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu wawancara. Dari wawancara itu tinggal pengumuman, jadi benar-benar prosesnya itu sebenarnya nggak ribet, cuman submit berkas sama wawancara. Untuk wawancaranya sendiri kan tentang pribadi teman-teman kayak LPDP. LPDP itu kan ada beberapa versi wawancara. Nah kalau ini wawancaranya adalah presentasi proposal yang udah teman-teman bikin. Jadi nanti bikin materinya, terus habis itu ada panelis yang akan menilai presentasinya teman-teman. Tipsnya buat lolos gimana? Mungkin aku jabarin sedikit dulu, nanti bisa di-reveal di next feed kali ya. Pertama, saranku persiapin dulu sertifikat bahasa Inggris. Itu penting, TOEFL atau ya? IELTS. Enaknya di MIS itu bisa pakai TOEFL ITP, TOEFL yang tanpa speaking dan writing. Dari segi biaya lebih murah dan juga keluarnya tuh lebih cepat. Kalau udah punya sertifikat bahasa Inggris, yang lainnya akan lebih mudah dan gampang karena teman-teman jadi bisa fokus nyiapin esai dan proposal lebih lama dan juga lebih dalam. Kedua, riset tentang beasiswa itu sebanyak-banyaknya. Yang aku sadari, salah satu kunci untuk dapetin beasiswa itu adalah menyesuaikan dokumen yang kita submit dengan aiming beasiswanya. Jadi setiap beasiswa itu punya tujuan yang berbeda-beda. Contohnya LPDP. Kalau LPDP itu pengen tribute back to the community. Nah, kalau MIS ini adalah supaya international students yang terpilih bisa contribute untuk risetnya Malaysia dan kasih temuan yang bisa bermanfaat untuk negaranya. Jadi, proposal yang aku bikin itu ya tentang issues yang ada di Malaysia. Setelah pengumuman diterima beasiswanya, dari UNIF-nya itu kita yang cari sendiri. Jadi bukan dari pihak beasiswanya. Kita apply sendiri ke public university yang sudah ditentukan oleh MIS. Kalau udah resmi diterima, tinggal confirm aja ke pihak MIS-nya. Udah deh, tinggal urus visa dan terbang ke Malaysia. Gitu. Yang belum jelas, boleh komen aja, nanti aku bahas di video selanjutnya. Tuh, Persiapan untuk teman-teman. lanjut sekolah S2 di Malaysia. Balik lagi di hari-hari Vera. Merangkum beberapa pertanyaan yang serupa, aku bahas di sini ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang aku siapkan sebelum melanjutkan studi. Pertama, menentukan tujuan. Mau lanjut S2 itu untuk apa sih? Memperdalam ilmu yang lebih spesifik, ingin belajar disiplin ilmu yang berbeda tapi sinkron dengan kebutuhan isi karir, waktu karena belum kerja sejak lulus S1, atau pengen-pengen aja. Kalau aku karena aku sudah bekerja 2 tahun setelah lulus dari sarjana. Jadi aku ngerasa butuh belajar lagi untuk memperkuat karir. Ditambah waktu itu lagi pandemi Covid. Jadi aku punya banyak waktu luang di malam hari setelah aku selesai
bekerja. 2. Cari program atau jurusan yang sesuai dengan kebutuhan. In my story, dulu aku S1 Industrial Product Design dan aku shift karir ke Digital Product Design. Terus aku juga ngerasa sedikit butuh sentuhan IT. So I applied for Design Innovation Program. 3. Cari universitas yang memiliki program tersebut. Kalian kan pasti punya list ya mana aja univ yang punya program-program studi tersebut. And then bandingkan aja detail program, silabusnya, profesor, dosen, jam kuliah, negara, kota, biaya kuliah dan lain-lain. Aku dulu bandinginnya detail ya sampai biaya hidup sehari-hari per bulannya aku breakdown juga. Jadi pros and cons-nya juga kelihatan. Bandingin juga kesempatan beasiswa yang bisa didapatkan. 5. Kalian bisa tanya-tanya sama bagian admisi kampusnya secara online. Jika ada detail pertanyaan yang kalian butuhkan. 6. List universitas yang akan benar-benar kalian pilih dan coba untuk apply. 7. Siapin berkas-berkas pendaftaran misal seperti ijazah sebelumnya, TOEFL, IELTS, surat rekomendasi, portfolio, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu kalau udah siap semua, selanjutnya kalian bisa buka website masing-masing universitas yang kalian pengen daftar, download application formnya, dan lalu apply kalau udah siap. Kadang-kadang ada interview session juga. Jadi bisa dipersiapkan juga ya kalau ada interview. Kalau semua sudah all set, all done, tinggallah kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa dan menunggu pengumumannya. Kalau aku sendiri, aku nggak pakai agent buat apply-nya karena aku daftar sendiri, apa-apa diurusin sendiri. Dan persiapan itu hanya sekitar 2 bulan. Aku daftarnya ke private university karena sesuai dengan kebutuhan aku yang perlu jam kuliah di malam hari setelah bekerja. Pokoknya kalau mau lanjut S2 harus niat dari diri sendiri ya. Itu dulu, semoga membantu. Bye-bye. Kuliah cuma 1 tahun tapi langsung bisa dapat gelar master. Gimana ya? Hai, balik lagi di hari-hari Vera. Nah, aku tinggal di Malaysia karena melanjutkan studi di University of Wollongong, Malaysia kampus. BTW di kampus ini banyak selebgram dan selebtok Malaysia. Karena aku ambil master's degree atau S2, jadi kuliahnya tuh malam hari. Nah, waktu sunset kayak gini biasanya aku baru berangkat kuliah. Pagi harinya gabut dong. Oh jelas tidak. Aku pagi harinya tetap kerja secara remote dari Indonesia. Tiap hari ya nugas, kerja, kuliah. Anyway, aku tuh udah lulus 2022 kemarin. Jadi alhamdulillah banget aku tuh sudah menyelesaikan studi S2 aku di Malaysia. Kenapa cuma 1 tahun? Ya karena programnya memang hanya 1 tahun 4 bulan. Ya mirip-mirip lah ya semua negara Commonwealth. Kayaknya untuk master degree 1 tahunan deh. Aku tuh paling suka ke library-nya di UOW Malaysia. Kapan-kapan kita library tour kali ya. Karena selain koleksi bukunya lengkap, jurnalnya up to date, tempatnya tuh juga nyaman. Awalnya karena pandemi kuliahnya tuh online, tapi di semester terakhir aku sempetin offline ke kampus. Serunya lagi kalau kuliah di sini, aku bisa berteman dengan banyak orang dari berbagai negara. At first it was really hard to make friends here. Tapi akhirnya aku bisa berteman dengan orang-orang dari Jepang, Vietnam, Afrika, Eropa, Indonesia, Malaysia. Dan hal paling random adalah di kampusku pernah ada K-pop fan meeting. Karena aku dulu S1 di Indonesia dan S2 di Malaysia, jadi aku bisa bandingin nih gimana sih bedanya waktu kuliah di Indonesia dan Malaysia. Selain faktor-faktor luar seperti pertemanan dan juga kehidupan sehari-hari, cara pengajaran dari dosennya lumayan berbeda. Dan kebetulan aku dapat dosen-dosen yang sangat suportif. Enak dong. Boleh disimak klip perbincangan dengan para dosen dan profesor saat studiku sudah selesai. Mantap. Dan disaranin untuk lanjut ke S3. Menurut kalian gimana? Keren banget. Oke, lanjut ya. Kita ke video selanjutnya ya. Penjurusan paling pusing di graphic design, kira-kira apa ya? Ayo kita tengok. Let's go. Hai guys. Halo. Aku lagi masuk di illustration. Ada iPad, tablet, ada laptop, semua. Ada gambar juga. Review satu-satu. Kita lihat desainnya, kamera. Ini pakai apa ini namanya? Ini drawing tablet. Oh, kalau ini buat keong. Ini bahagian dalam telinga. Oh, Scientific imagery orang buat. Wow. Ini telinganya budak nggak? Telinga budak tinggi. Ini Ibu Hajah buat apa, Bu? Ini digelar typography. Oh, typography. Nah, ini nih penjual pensil. Marker. Itu apa? Ini rangka Keren. tangan. Untuk scientific. Scientific. Biasanya cincin tunangan di sini kan? Ada. Belum ada kamu ya. Ah, ini dia lapar ini. Oh, ini paus. Bisa. Oh, bisa kecil. Jadi kali ini cacing di perutmu. Waduh. Besar banget cacing di perutku. Oke, ini awal aku. Ini kamu membuat? Guna pensil. Wow. Keren. Wah, Pelalang. anjir. Kamu kan yang pernah ke Indonesia kan? Oh iya. Iya, gara-gara apa itu kamu ke Indonesia? Aku pergi gara-gara indeks. Indeks. Exchange degree show gitu. Wow, Oh gitu, keren banget oke. Dia bikin ratatouille. Data atus. Illustration tuh apa sih? Ilustrasi. Ini tinggal satu lagi nih, kita lihat. Mana? Kura-kuranya. Wow, dia buat kura-kura. This is Sophia. Wih, ngeri banget. Tapi di sini isinya cewek semua ya? Nggak ada cowok? Waduh, harusnya si Amir yang masuk sini satu.
Untung ya aku nggak masuk illustration. Kalau masuk illustration nangis aku. Kalian tuh satu kelas tuh berapa orang? 10. Thank you guys, kalian keren banget. Iya. Bye. Apa sih yang bikin pusing ketika kuliah di Malaysia jurusan kimia gitu? Bikin pusing. Kami tidak pusing sih. Enggak pusing. Tidak pusing. Berarti kalau kuliah tuh nggak pusing, santai gitu. Santai. So kalau pusing macam penat, tidak guna pusing dalam kuliah. Iya, penat. Kok kuliah kok nggak pusing? Aku kuliah tuh pusing banget loh. Mungkin kami pusing, bagi kamu pusing macam sakit kepala kan. Iya. Kalau kami dia macam pening lah. Dia bukan pusing. Pusing maksudnya berputar lah maksudnya. Ya. Pusing tuh putar. Putar. Berarti kalau kuliah tuh pening. Pening. Kuliah tuh pening. Penat. Pusing. Coba kita pusing. Pusing. Kelakuannya loh. Oh, itu pusing. Itu pusing kalau kami. Sih pusing banget sih, Be. Aduh. Oke teman-teman, itu tadi ya, ternyata banyak sekali sih referensi dari sahabat-sahabat kita gitu kan, mahasiswi dan mahasiswa Indonesia yang ngelanjutin S2-nya ke Malaysia. Dan tentu saja sesuai dari kriterianya gitu kan, mereka punya tujuan masing-masing. Kenapa sih lebih memilih kuliah master di luar negara daripada di Indonesia gitu kan. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Tentu saja untuk teman-teman yang mau ngelanjutin S2 di Malaysia, yang mau ngelanjutin S2-nya di luar negara, tentu saja jangan lupa cari-cari info terkini ya. Oke teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, next time, bye.